Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Hartati, guru dari SD Negeri 1 Purwogondo, Kecamatan Kuarasan, Kabupaten Kebumen. Kali ini saya akan berbagi praktik baik saya tentang pembelajaran diferensiasi. Pada tahun 2022, pemerintah meluncurkan kurikulum merdeka pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Inti dari kurikulum merdeka adalah merdeka belajar, suatu konsep yang dibuat agar siswa betul-betul mendalami bakat dan minatnya dengan pembelajaran yang disusun dan dirancang berdasarkan kebutuhan belajar murid. Konsep pendidikan yang sesuai dengan merdeka belajar adalah pembelajaran diferensiasi, di mana pembelajaran diferensiasi disusun berdasarkan kebutuhan murid, baik kebutuhan kesiapan belajar, minat murid, maupun profil belajar murid. Dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi, saya menggunakan alur merdeka, di mana M mulai dari diri, E eksplorasi konsep, R ruang kolaborasi, D demonstrasi kontekstual, E elaborasi pemahaman, K koneksi antar materi, dan yang A adalah aksi nyata. Pada tahapan M mulai dari diri, guru memantik pengetahuan murid dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk menggali dan membangun pengetahuan murid pada materi pelajaran yang akan dipelajari. Guru dan murid bisa saling curah pendapat untuk mengaitkan dengan pemahaman awal dan pengamalan murid dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik perhatian murid pada materi yang akan dipelajari, karena pembelajaran akan terasa lebih bermakna jika apa yang akan dipelajari sesuai dengan kebutuhan murid. Pada tahapan eksplorasi konsep, murid diberi kebebasan untuk mengeksplor konsepnya terhadap materi pelajaran dengan memaksimalkan semua sumber dan media belajar yang ada di sekitar murid. Murid boleh memanfaatkan buku siswa, majalah, koran, internet, podcast, gawai, televisi, radio sebagai sumber belajar. Bahkan, murid pun bisa menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Guru memfasilitasi pembelajaran murid. Dalam hal ini, guru menggunakan pendekatan strategi diferensiasi media dan sumber belajar. Merupakan tahapan belajar di mana murid dapat berkolaborasi dengan siapapun dalam menambah dan memantapkan pengetahuannya tentang suatu materi pelajaran tertentu. Di antaranya, murid bisa berkolaborasi dengan orang tua dan saudara sebagai partner belajar murid di rumah. Murid pun bisa berkolaborasi dengan para tokoh agama, adat, sosial, budaya, dunia usaha sebagai partner, sumber dan media belajar murid di luar keluarga maupun di luar sekolah. Hal ini juga merupakan salah satu cara untuk membuat program sekolah yang berpihak pada murid, yaitu memaksimalkan aset sumber daya lingkungan sekolah. Strategi pembelajaran yang digunakan adalah diferensiasi proses, media, dan sumber belajar. Pada tahapan demonstrasi kontekstual, murid baik secara individu maupun kelompok akan mendemonstrasikan pemahamannya terhadap materi pelajaran dengan merencanakan sebuah tindakan nyata sebagai wujud pemahamannya terhadap materi pelajaran. Misal pada materi perkembangbiakan tumbuhan, maka murid akan mendemonstrasikan pemahamannya dengan sebuah tindakan nyata, yaitu menanam atau membuat kebun mini. Atau dalam materi pelestarian lingkungan,
Murid bisa membuat poster lingkungan yang akan dipasang di tempat-tempat strategis atau diposting di media sosial yang dimiliki murid. Dalam mendemonstrasikan pemahamannya, murid diberi kebebasan untuk memilih media sesuai dengan bakat dan minat murid. Murid boleh membuat dalam bentuk puisi, lagu, artikel, poster, infografis, komik, peta konsep, video, dan sebagainya. Dalam hal ini, guru memberikan strategi diferensiasi produk. Murid bisa menggunakan aplikasi yang mereka sukai, misalnya Canva, Filmora, KineMaster, Mindmap, CorelDRAW, dan sebagainya, sesuai dengan bakat dan minat murid. Elaborasi merupakan tahapan pembelajaran yang dilakukan secara tekun dan cermat. Pada tahap ini, proses belajar mengajar mengarahkan murid untuk mulai mengerjakan tugas secara tekun dan cermat. Murid akan bekerja secara kolaboratif untuk menyusun sebuah aksi sebagai tindak lanjut dari demonstrasi pemahaman yang sudah dibuat. Murid bisa memilih satu narasumber di luar guru sebagai mentor dalam membimbing murid untuk merancang sebuah kegiatan yang berhubungan dengan materi yang dipelajari. Murid pun bisa melakukan literasi digital untuk mendukung pemahaman yang lebih mendalam, misalnya dengan memanfaatkan internet sebagai sumber belajar. Pada tahapan koneksi antar materi, murid mengoneksikan pemahaman baru yang didapat dengan materi pelajaran yang dipelajari sebelumnya, mencari benang merah antar materi pelajaran dengan kebermanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Murid diberi kebebasan untuk menggunakan media dan sumber belajar yang ada di sekitar mereka. Kegiatan ini bisa dilakukan secara individu atau kelompok. Bisa dilakukan di sekolah maupun luar sekolah. Strategi yang digunakan oleh guru yaitu diferensiasi proses. Aksi nyata merupakan tahap terakhir yang dilakukan murid dalam alur belajar merdeka. Pada tahap ini, murid secara individu atau kelompok melakukan proyek yang sudah dirancang dan disusun dalam demonstrasi kontekstual berdasarkan materi pelajaran yang dipelajari. Aksi nyata merupakan tindakan nyata yang murid lakukan terkait materi ajar yang dipelajari. Murid mendokumentasikan semua rangkaian kegiatan dalam melaksanakan aksi nyata ini. Boleh dalam bentuk artikel, gambar bercerita, foto-foto kegiatan, video, podcast, dan lain sebagainya sesuai dengan minat murid. Murid dibimbing untuk mengumpulkan dokumentasinya dalam bentuk portofolio digital yang bisa diakses oleh siapapun yang memiliki link. Hal ini diperuntukkan bagi murid yang memiliki sarana belajar memadai di rumah, seperti laptop, komputer, jaringan internet yang stabil, dan kesiapan belajar yang bagus. Murid dibimbing untuk membuat portofolio digital dengan menggunakan Google Site, blog, WhatsApp, dan sebagainya sesuai minat murid. Sedangkan bagi murid yang tidak memiliki sarana tersebut, hasil belajar bisa dikumpulkan untuk dibuat buletin mingguan atau bulanan dan memajangnya pada papan pajang kelas sehingga murid lain bisa memberikan umpan balik. Buletin juga bisa disimpan di perpustakaan sebagai referensi atau dokumentasi kegiatan belajar. Sedangkan murid yang membuat portofolio digital bisa memposting pada media sosial agar bisa dilihat dan diberi umpan balik oleh siapapun yang melihat. Nah, itulah praktik baik yang saya lakukan pada murid saya siswa kelas 6 SD Negeri 1 Purwokerto. Dengan pembelajaran diferensiasi melalui buletin dan portofolio digital, meningkatkan literasi numerasi siswa dan juga meningkatkan semangat dan motivasi belajar karena pembelajarannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan belajar murid, baik kesiapan belajar, profil belajar siswa maupun minat siswa.